الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال: di mana ya? Dirinya terlindung dalam sifatnya, itu kan? Okey. Wa ba'du qala, dirinya terlindung dalam sifatnya, dan sifatnya terlindung dalam perbuatannya. Dia menzahirkan ilmunya melalui iradatnya, dan dia nyatakan iradatnya dalam gerak-geri. Dia sembunyikan kemahiran dan kebijaksanaannya, dan menyatakan kemahiran dan kebijaksanaannya melalui iradatnya. Maka dia tersembunyi dalam gaibnya, dan dia terzahir dalam kebijaksanaan dan kekuasaannya. Tidak ada satu yang serupa dengannya, dan dia maha melihat dan maha mendengar. Alhamdulillah, kita sambung lagi belajar kita, mengaji kita, muzakarah kita, ya, kepada syarahan yang ke-74. Dan seperti kita sebutkan kemarin, bahawa syarahan ke-74 ini musannif dan mursyid kepada kita, Maulana Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, mengajar kita khusus, ya, terkait dengan tauhid ataupun usuluddin. Nah, sekilas pandangnya, sebenarnya itulah tertib belajar. Tertib belajar ilmu dasar. Tertib mempelajari ilmu dasar. Nah, bagaimana tertibnya? Tertibnya mula-mula kau kenal dirimu. Kau belajar tentang dirimu. Itu kan? Kemudian kau belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kau belajar tentang wasilah yang menghubungkanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Nah, itulah tertibnya. Mula kita belajar tentang diri kita. Nah, itu permulaan. Ya. Nah, belajar tentang diri, ilmunya. Nah, boleh tulis ke sini, ya, ke sini. Sebelah sini. Belajar tentang diri, nah, ilmunya bernama tasawuf. Ya, bernama tasawuf. Belajar tasawuf itu kita belajar berapa perkara? Belajar tasawuf itu kita belajar 4 perkara. Nah, pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Keempat apa? Mimi.
Pertama apa? Nah, Mimi bilang Mimi cakap orang putih. Pertama belajar psikologi. Psikologi. Nah, yang kedua, Faz, metafizik. Yang ketiga, Sofia, estetika. Yang keempat, apa? Atul, etika. Nah, itulah belajar tasawuf. Nah, apabila kita belajar semua ini, kita memahami semua ini, ya, berarti kita kenal diri. Jelaskah? Ya, berarti kita kenal diri, kita faham diri. Nah, khususnya diri kita di situ. Betul kan? Nah, belajar psikologi. Psikologi itu apa? Psikologi itu apa, Bang Kel? Dua saja. Nah, satu saja. Kau terperangkap di situ. Jawab kasih betul. Jawab kasih apa ya? Satu jawapan meliputi semua. Nah, begitu. Membetulkan rohani. Nah, Walid, pertanyaan Walid mudah saja. Belajar tentang psikologi. Nah, kau belajar tentang apa? Umumnya diri kan? Umumnya diri. Nah, kita belajar tentang diri. Apabila kita belajar tentang diri, berarti kita belajar melalui ilmu tasawuf. Nah, kita belajar psikologi, metafizik, estetika, dan etika. Itu kan? Nah, itu belajar tentang diri. Nah, kamu orang ini yang kamu orang ingat. Ada istilahnya kan? Nah, ada istilahnya yang dominan dengan keilmuan kita. Nah, apa istilahnya? Apa? Nomor satu belajar psikologi. Belajar tentang apa? Takbir. Lagi? Salah, silap. Bukan. Iya, istilah terkait dengan psikologi, terkait dengan metafizik, terkait dengan estetika, terkait dengan etika. Nah, terkait dengan etika, adab itu betul. Nah, itu betul, Pak, adab. Terkait dengan etika disebut dalam konteks kita disebut adab, okey? Diterima. Ya, estetika disebut syakhsiyah ataupun kepribadian. Nah, metafizik apa? Syuhud. Okey, betul. Psikologi? Tafkir. Okey. Okey. Nah, ini istilah kita. Istilah yang digunakan dalam pengajian kita. Ya, ini pengajian kita klasik ya. Kita bilang klasik. Dan ini pengajian moden. Ini pengajian moden. Nah, apabila kita belajar tentang psikologi, berarti kita belajar tentang tafkir. Tafkir meliputi akal, hati, dan tingkah laku. Ya kan? Nah, tiga itu, Pak. Tafkir, yang dimaksudkan dengan tafkir, nantinya kita belajar tentang tiga. 1, 2, 3. Ya, kita belajar tentang akal kita sendiri. Yang kedua, kita belajar tentang hati. Nah, seluruh perkembangannya kemudian ya. Yang ketiga, kita belajar tentang tingkah laku. Okey. Kemudian, belajar metafizik, berarti kita belajar syuhud. Ada berapa di syuhud? 2. Apa? Okey, Pak. Musyahadah dan mukasyafah.
Nah, Walid pun lupa tulis nombor sudah. 1, 2. Nah, okey. Nah, kita belajar tentang syakhsiyah. Kita belajar berapa? 3 apa? Sikap. Nombor 2, perangai. Dan nombor 3, apa? Hah? Tabiat, okey. Nah. Okey, kemudian kita belajar tentang adab. Berapa? 3 apa? Allah, agama, dan diri. Nah, pastikan semua orang ingat ini, wah. Belajar sudah, tapi tidak ingat, nah tidak boleh. Nah, ini apa plan ya? Plan ataupun struktur memahami ilmu, memahami diri dan ilmu tentang diri. Nah, jangan sampai kita tidak paham ini. Nanti kita apa ya? Kita dalam keadaan yang berandaian saja. Strukturnya penting. Nah, okey. Apabila kita memahami diri, nah nantinya kita mau berhubungan dengan Allah, ya, Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Ya. Nah, nanti kita mau berhubungan dengan Allah, kita mempelajari melalui ilmu juga, kita mempelajari tentang Allah. Ya. Zat yang kita bertuhankan dia. Nah, kita belajar tentang Allah. Apabila kita belajar tentang Allah, kita belajar berapa perkara? 3 perkara ya. 1, 2 di sana, 3. 1, 2, 3. Okey? Pada hakikatnya kita susun begini. Nah, 1 di sini. 1 kita belajar tentang apa? Perbuatan atau kerja. Bilang af'al. Kan? Nah, boleh tulis kasih jauh sikit. Nah, nanti space tidak cukup untuk sambung. Kalau tidak tunjuk sambung nanti kamu orang keliru saja. Nah, ilmunya tasawuf. Okey. Belajarnya adalah tentang diri. Okey. Gitu kan? Nah, jadi Allah di sini. Nah, apabila kita memahami diri kita, kita mau berhubungan dengan Allah. Nah, mau berhubungan dengan Allah dalam keadaan kita tidak tahu. Bolehkah? Mau berhubungan dengan apapun dalam keadaan kita tidak tahu, tidak boleh. Ramai anak-anak perempuan lari ikut Bangladesh, ikut Indonesia. Kan? Ikut apa lagi? Ikut Negro. Mat hitam. Kan? Ramai yang ikut mat hitam. Mat black. Bukan mat hitam, mat black. Kan? Man in always black. Kan? Nah, dengar-dengar saja jadi kaldai dada. Kan? Dengar-dengar saja kena jual. Dengar-dengar saja diperhambakan, misalnya kan. Nah, kenapa begitu? Jawapannya karena mereka mengikut orang yang mereka tidak kenal. Gitu kan? Nah, itu rasional saja. Dan demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak kenal, kita nanti berandaian. Kita nanti bermitos. Ya, bermitos tentang Tuhan, berandaian tentang Tuhan. Nah, karena mitos dan andaian itulah memunculkan berbagai-bagai agama. Kemarin cakap sudah kan? Memunculkan Hinduism. Tangan Tuhan saja ada 10. Bilang kalau tidak 10 macam mana dia mau buat kerja. Mau itu, mau ini, mau itu, mau ini. Kan? Nah, semua andaian. Kan? Nah, yang lain begini, yang begitu, yang macam-macam. Kan? Nah, di sana pun ada bermacam-macam andaian yang terpecah. Andaian lain mengatakan itu bukan Tuhan, itu dewa. Nah, dan sebagainya. Betul kan? Semua itu berdiri di atas andaian. Nah, dalam agama kita,
ya, menekankan bahawa dalam hal bertuhan tidak boleh andaian. Huwa zahiru wal batinu. Dia adalah zahir, dia adalah batin. Sebagai gambaran bahawa kita boleh memahami Tuhan itu langsung. Jelaskah? Kita boleh mengerti Tuhan itu langsung. Dan kita boleh kelihatan pada kita Tuhan itu secara langsung. Faham tak? Nah, kita sebut sudah dalam teks kemarin, dalam perbincangan kemarin. Jelas? Nah, jadi sepakat para ulama mengatakan bahawa mengenali Tuhan, ya, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Tuhan itu istilah kita. Mengenali Allah Subhanahu wa taala melalui 3 pendekatan. Ya, 3 pendekatan. 3 metod. Nah, ini kita bilang metod, ya. Kita sebutkan ini sebagai metod. Nah, ada berbagai-bagai metod. Kita tahu sudah kan? Sekurang-kurangnya kita tahu ada 3 metod mengenali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Walid harap masih ingat. Ya. Apa Mizi? Metod mengenali Allah Subhanahu wa taala selain daripada yang kita mau tuliskan ini. Nah, kaulah mudah jadi Wahabi nanti. Yang jadi Wahabi itu, nah itu puncanya. Karena kita tidak tahu metod-metod mengenali Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Wahabi bilang ini metodnya. Nah, kau terpengaruh saja dengan Wahabi. Tiba-tiba Mizi jadi Wahabi sudah. Aku datang Sabah, aku pijak kau. Aku pijak kasih tenggelam dalam selut tepi laut itu. Tahu tak? Nah, ada berapa metod? Nah, Walid kasih tahu sudah tadi kan? Aku tanya, aku kasih tahu sudah, aku tanya lagi. Nah, bodoh aku. Sekurang-kurangnya 3 metod. Nah, sebutkan Mizi 3 metod itu. Kompromi Mizi dengan Bangkil. Dua-dua sesat kah? Nah, ini salah satu metod, ya. Ini salah satu metod yang kita mau cakap sekarang ini. Metod yang umum. Yang digunakan oleh kebanyakan kita. Metod artinya cara. Metod artinya kaedah. Nah, sekurang-kurangnya ada 3 kaedah. Bang Daniel, kau yang kasih jawapan Bang Daniel. Nah, kita dengar semua jawapan daripada Bang Daniel. Student Usuluddin daripada Universiti Islam Ar-Raniri, Aceh, Indonesia. Nah, Usuluddin dia belajar itu. Tahu tak? Nah. Harap tak salah. Iyalah, semua kita harap tak salah, insya-Allah. Okey. Pertama, metod rububiyah, uluhiyah, ubudiyah. Nah, kita katakan begitu. Setuju? Okey. Itu satu metod. Nah, metod ini meletakkan kaedah rububiyah, uluhiyah, dan ketiganya ubudiyah. Okey. Lain? Yang kedua? Rantau kena sambung. Tak dia request rantau. Rantau mana masuk Universiti Fakulti Usuluddin pun? Dia alim lagi. Okey. Nah, teruskan. Kau mau menerimakah permintaan Ustaz Daniel itu? Dia request bah. Nah, teruskan. Okey. Nah, itu yang betul, metod. Okey. Al-Quran dan Sunnah yang sebenarnya ini tidak ada. Bang Daniel sudah tersasar dia. Karena dia belajar Fakulti Usuluddin, dia pun pening. Usuluddin falsafat kan? Usuluddin filsafat. Nah, dia terpengaruh dengan filsafat saja, Usuluddinnya kurang. Kan? Jadi ke langit tidak, ke bumi tidak dia, tahu tak? Filsafat. Okey.
Nah, metod pertama adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini metod pertama. Memahami Allah Subhanahu wa taala melalui ayatul Quran wa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memahami Allah Subhanahu wa taala melalui metod Al-Quran sendiri dan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu metod yang pertama. Nah, jadi kenapa kita tidak menggunakan metod itu? Baca Quran pun kau tunggang langgang, kau mau gunakan metod itu kah? Nah, itu jawaban mudah. Betul kan? Nah, yang keduanya, bahasa Arab sepatah pun kau tidak tahu. Nah, kau mau menggunakan metode Al-Quran Sunnah kah? Nah, itu jawaban yang kedua. Betul kan? Nah, yang ketiganya, takwilat. Takwilat itu lagi-lagi kita tidak tahu macam mana kita mau menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai metode. Gitu kan? Nah, jadi pergi kita kepada metode yang kedua. Metode yang kedua apa orang tahu tadi? Nah, metode yang kedua, metode ini. Metode yang dibangunkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Dan beliau adalah seorang tabi'in. Itu kan? Nah, berdasarkan kepada tahunnya. Jadi metode sifat 20. Nah, metode ini apakah direka-reka? Tidak. Metode ini adalah takhrij daripada Al-Quran. Adalah takhrij daripada hadis Nabi SAW. Metode sifat 20 adalah metode Al-Quran dan metode Sunnah. Ya, hanya saja kita tidak faham Al-Quran, kita tidak pandai Al-Quran, kita tidak tahu Al-Quran. Nah, ulama telah menyediakannya melalui takhrij. Mereka keluarkan daripada Al-Quran, mereka keluarkan daripada Sunnah dengan versi yang dinamakan sifat 20. Nah, itu saja. Okay? Nah, itu yang kedua. Nah, selain daripada dua metode ini, ada lagi satu metodenya. Apa? Nah, metode pemerhatian. Metode observasi. Betulkah? Maknanya dalam bahasa Indon. Metode observasi. Nah, sebab orang Indon ni huruf V-nya itu dia bunyinya macam lain. Tidak sama macam kita. V. No V. Nah, kalau kita V saja. Nah, kalau dia V. Nah, ada bunyinya. Jadi observasi. Macam mana kau sebut maknanya? Nah, kau lebih kepada Malaysia. Okey, metode pemerhatian. Ya. Nah, metode pemerhatian. Nah, ini sebagian ulama mengatakan metode ini adalah metode yang dhaif, ya. Ini pandangan para ulama mengatakan metode pemerhatian ini metode yang dhaif, melainkan kita mampu menguasai Al-Quran dan Sunnah. Ya kan? Nah, kalau kita mampu menguasai Al-Quran dan Sunnah, nah metode ini sangat bagus. Tetapi sekiranya kita tidak mampu menguasai Al-Quran dan Sunnah, maka metode ini adalah metode yang sangat lemah. Ya kan? Fahamkah? Nah, kalau Al-Quran mengatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan 7 petala langit dan bumi misalnya. Nah, kau perhati hari-hari bahawa 7 petala langit dan bumi, tetapi kau tidak memahami Al-Quran dan Sunnah, lemah pemerhatian ini kan? Nah, begitu. Fahamkah? Nah, inilah metode yang disepakati oleh para ulama berkaitan dengan mengenal, memahami, mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang kita berpegang dengannya sebagai Tuhan. Jelaskah? Jadi yang kau telah belajar metode apa? Pandainya. Metode ini, metode sifat 20. Nah, kalau di Raniri Aceh itu di universiti itu kau belajar metode apa? Ada. Okey. Bagus, Pak. Jadi maknanya sudah belajar metode ini, metode rububiyah uluhiyah. Hakikatnya metode rububiyah uluhiyah ada dalam ini ya.
biasanya didatangkan sekali. Maka sebab itulah dikatakan bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah itu berdiri dengan metod Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi rahimahullah ta'ala. Ya. Imam Abu Hasan Asy'ari berdiri dengan sifat 20-nya, manakala Abu Mansur Maturidi berdiri dengan rububiyah uluhiyah itu tadi. Hakikatnya rububiyah uluhiyah ubudiyah itu tadi langsung terkait dengan sifat 20. Faham kah? Nah, itu. Nah, faham kah? Okey. Nah, jadi kita dalam kita versi kita sekarang versi kita. Nah, kita mengenali, memahami Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ambil yang paling kuat ya. Ini lemah jika kita tidak menguasai dalil. Gitu kan? Nah, ini yang kuat sebenarnya. Tetapi kita lemah daripada segi penguasaan ke atasnya. Betul? Nah, akhirnya tinggal yang ini. Para ulama telah mentakhrijkan dan menyusun kepada kita yang ini. Yang kedua, sifat 20. Nah, kita bawa inilah dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala. Betul? Gitu kan? Nah, pertama-tamanya kita belajar mengenalinya melalui dari segi susunannya melalui perbuatan, sifat perbuatan, keseluruhannya sifat ya. Sifat perbuatan atau kerja. Yang kedua, sifat dan asma, ini sekalikan ya. Dan yang ketiga, zat. Pada dasarnya zat itu tidak ada kajian ya. Pada dasarnya semalam boleh sebut sudah kemarin ya, zat itu tidak ada kajian. Kenapa? Kerana para ulama telah sepakat berdasarkan kepada hadis baginda Nabi SAW, tafakkaru ala khalqillah wala tatafakkaru ala zatillah. Nah, berfikir olehmu tentang apa yang diciptakan oleh Allah. Nah, jangan kamu berfikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh kerana itu, tentang zat hampir tidak ada kajian. Ya, hampir tidak ada ulasan. Hampir tidak ada fakta-fakta penelitian secara khusus. Faham kah? Nah. Nantinya zat itu datang dalam bentuk dapatan saja. Gitu kan? Nah, dapatan pun diberikan dalam bentuk implikasi. Jelaskah? Okey. Yang diberi perhatian dan kajian adalah dua. Satu, nama sifat, dan yang kedua ini. Perbuatan atau kerja, sifat atau asma. Walaupun ya, nah boleh sebut fakta ini boleh sebut satu persatu supaya kamu orang faham. Nah, walaupun dalam asma dan sifat itu juga saja, dalam asma dan sifat itu ataupun perbuatan dan kerja itu ditunjukkan di dalam asma dan sifat. Jelas kan? Atau asma dan sifat itu sendiri nantinya menunjukkan perbuatan atau kerja Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Nah, ini Walid ulang-ulang saja. Kemarin ada permintaan, Pak Haji kita minta supaya diulang. Nah, Walid ulang ini. Ulang bukan ulang yang itu, ulang terus, basic terus. Nah, dasar terus. Okey. Nah, faham sudah kita ya? Nah, jadi kita pun belajar tentang perbuatan ataupun kerja Allah Subhanahu wa taala. Sama ada langsung maupun tidak langsung kita belajar. Ya, kita melihat kepada langit. Nah, siapa yang menciptakan langit? Bumi, siapa yang menciptakan bumi? Kita, siapa yang menciptakan kita? Misalnya. Itu kan? Makhluk-makhluk yang lainnya, siapa yang menciptakannya? Nah, semua itu bentuk pembelajaran. Okey? Dalam memahami perbuatan Allah. Berarti kita melihat kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan. Faham kah? Nah. Kemudian kita belajar melalui sifat dan asma, sifat yang wajib diketahui. Sepakat para ulama'nya 20 sifat ditakhrijkan daripada Al-Quran, ya. Kemudian kita belajar asma, ada 99 asma. Ya. Nah, semua itu menunjukkan apa? Sifat dan asma menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Tuhan, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu istilahnya. Betul? Okey. Nah, setelah kita memahami perbuatan atau kerja, sifat dan asma, nah, dengan sendirinya kita nanti memahami zat Allah Subhanahu wa taala. Okey? Betul? Nah,
apabila kita memahami zat Allah Subhanahu wa taala, maka kita mau memulakan hubungan. Ya. Apabila kita memahami Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya zat, kita katakan begitu, ya. Maka kita mula untuk berhubungan, begitu kan? Faz mula memahami Bashir Ahmad Al-Bangladeshi. Bashir Ahmad itu tinggal di belakang ini saja, kilang-kilang itu. Lebihnya Bashir Ahmad kerana dia jadi muazzin surau di belakang itu. Nah, kalau kita solat asar kita di sini jam 5, nah Bashir Ahmad nanti jam 5.30 dia azan surau sana. Yang azan itu adalah Bashir Ahmad. Bashir Ahmad. Nah, bacanya begitu. Al-Bangladeshi. Ha? Okey, Faz? Tidak okey? Apa yang tidak okey? Oh iya ke? Kau protes saja, ha? Okey. Nah, jadi setelah Faz mengenali, memahami Bashir Ahmad, maka Faz pun ingin mewujudkan hubungan dengan Bashir Ahmad. Tidak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang telah mati. Okey. Ya. Mizi pun serupa juga, Pak. Setelah dia mengenali yang namanya siapa itu? Siapa Jul? Yang Mizi kenal itu? Yana. Setelah Mizi mengenali Yana, nah dia pun mula mau berhubungan dengan Yana. Betul kan? Nah, Mizi pun mengaturkan strateginya macam mana mau berhubungan dengan Yana. Ini berbeza dengan Faz. Faz tidak mengaturkan strategi kerana dia seorang perempuan. Dia bersifat dengan sifat seorang pemalu. Nah, begitu. Nah, kan? Makna perempuan itu sendiri adalah malu. Nah, begitu kan? Nah, penuh dengan malu-malu begitu, Pak. Kan? Tapi Bashir Ahmad lah yang mengatur strategi. Macam mana untuk mewujudkan hubungan dengan Faz. Nah, poinnya adalah setelah kita memahami, mengetahui, nah kita mau mewujudkan hubungan. Betulkah? Betul kan? Nah, siapa pun begitu, Pak. Fahamkah, Tul? Jelaskah? Nah, demikian juga kita dengan Allah SWT. Setelah kita memahami Allah melalui perbuatan dan kerjanya, setelah kita memahami Allah SWT melalui sifat dan asma'nya, berarti kita memahami zatnya. Apalagi zat Allah SWT yang maha agung, yang wujudnya dalam fitrah kita sudah. Betul kan? Yang wujudnya selain daripada dalam konteks yang kita berbincang, nah, Allah SWT wujud dalam fitrah kita sudah. Betul kan? Nah, sekarang boleh tanya kamu orang, ada berapa fitrah yang besar? Nah, salah kamu orang jawab, salah buat semua orang yang mendengar. Nah, dia orang pun sesat juga, kaum orang pun sesat juga. Nah, berarti jawab kasih betul supaya orang-orang yang lain tidak sesat. Jul mau jawab, silakan Jul. Nah, Jul ku tidak marah dia, Pak. Kalau dia tidak mau jawab pun ku tidak marah. Nah, jawab Jul. Ada 3 bilang Julnya. Silakan Jul. Bang Jul. Pertama fitrah bertuhan bilang Bang Jul. Okey-kah? Nah, alhamdulillah selamat sudah kita semua. Yang kedua fitrah beragama, betul kah? Nah, alhamdulillah Bang Jul, selamat kita semua. Yang ketiga bilang Bang Jul fitrah kehambaan, betul kah? Pandai Bang Jul. Boleh jadi suami-suami sudah. Ya kan? Boleh Bang Jul. Kalau kau tiada duit mahar, mau kami kasih kau mahar. Kami kasih duit, Bang. Kami kutip seorang RM5, RM10 kasih kau. Nah, kalau kita kutip semua-semua, mak akan bagi 50, Pak. Walid bagi RM2 cukuplah. Pakcik Zaki bagi 50, Pakcik Jafar bagi 50, Pakcik Nafiah bagi 50, Pakcik Syekh bagi 50. Wah, cukuplah untuk buat mas kahwin. Nah. Okey. Siapa yang kau mau? Kau mau Yana juga kan? Kau mau berebut dengan Mizi kah? Cari lain, Pak. Janda. Kurang ajar betul. Okey. Nah, sekarang
kita di sini ya. Kita di sini. Lina di sini, Mimi di sini, Walid pun di sini. Semua orang di sini, Pak. Kenal sudah. Ya. Allah Subhanahu wa taala faham sudah, mengerti sudah kita. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang ada di dalam fitrah kita sendiri, begitu kan? Fitrah bertuhan itu melalui perbuatan kerjanya atau sifat asma'nya. Berarti kita memahami zatnya. Sekarang kita mau berhubungan. Nah, bagaimana? Bagaimana ya soalannya, bagaimana mau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, Mizi terus-terus saja bilang melalui agama bilangnya. Ya kan? Melalui agama. Nah, agama ada di sini. Ya kan? Nah, berarti agama ini berada di tengah-tengah antara diri kita di sini dengan Allah Subhanahu wa taala di puncak. Betul? Nah, agama di sini menjadi wasilah. Agama di sini menjadi wasilah antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nah, itu kefahaman ya. Agama menjadi wasilah. Nah, begitu. Jelaskah? Dalam arti kata yang lain, kita tidak mungkin dapat mewujudkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa berwasilahkan agama. Jelas ya? Jelas ya? Nah, tanpa berwasilahkan agama, kita tidak akan wujud hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Bang? Nah. Dan agama itu adalah, selain daripada wasilah, agama itu adalah nabi. Nabi itu adalah agama. Nah, ini Walid ajar sudah semua orang. Ya. Kenapa? Kerana agama itu datang dengan nabi. Bahkan dalam pencerahan-pencerahan lain, nabilah yang menunjukkan kepada kita agama. Sehingga apapun amalanmu, rohaniah dan jasmaniah, apapun amalanmu yang sifatnya rohaniah dan jasmaniah, tidak boleh bertentangan dengan apa yang diajarkan, ditunjukkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Quran itu kan. Nah, ayat apa? Surah apa? Mu'jam. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu. Apa saja yang didatangkan oleh Rasul kepadamu. Nah, dalam tafsirannya apa yang disuruhkan oleh Rasul kepadamu, fakhuzuhu, terimalah. Ya, wa ma nahakum, dan apa saja yang ditegahkan oleh Rasulmu, fantahu, maka tinggalkanlah. Nah, itu dalil ya. Jadi kita bercakap, apa yang kita cakapkan semua ada dalilnya daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW ya. Surah Al-Hasyr ayat 7. Surah Al-Hasyr ayat 7. Nah, ayat itu menjadi dalil ya, menjadi dalil bahawa agama itu terkait dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai-sampai kita menyebut bahawa agama itu adalah nabi, nabi itu adalah agama. Nah, nantinya kita berdepan dengan sketsa hidup manusia. Nanti bilangnya berdoa lepas solat itu bid'ah katanya. Tidak dibuat oleh Nabi katanya. Kan? Nah, ini sebahagian daripada sketsa yang terkait dengan kehidupan. Ya, yang nanti menuntut kita relate, menuntut kita menghubungkan dengan baginda Nabi SAW. Betulkah Nabi tidak berdoa? Ya kan? Betulkah Nabi menegah dan sebagainya? Fahamkah? Faham sudah? Nah, ini ulang-ulangan saja. Penambah, untuk menambah kuat pengetahuan. Supaya pengetahuan itu diyakini. Bukan pengetahuan itu macam mimi. Mau cakap takut tidak betul. Nah, berarti tidak yakin dengan pengetahuan. Okey.
Nah, jadi apabila kita mengikut agama, berarti kita sudah mengambil wasilah yang betul, ya, untuk mewujudkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ya. Nah, tinggal lagi kita perlu memahami agama. Ya. Kita perlu memahami agama. Jangan sampai kita tidak faham agama. Nah, apabila kita tidak faham agama, berarti kita tidak faham ajaran, ya. Tidak faham ajaran, tidak faham tarbiyah, pendidikan yang diberikan oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Begitu kan? Nah, jadi tuntutannya apa? Tuntutannya kita perlu memahami agama. Nah, untuk mewujudkan hubungan dengan Allah SWT, nah kita perlu memahami agama. Jelas sudah? Ya? Fahamkah? Jadi Jul mau berhubungan dengan Allah SWT. Faham sudah dia? Ya, melalui ilmu, nah dia faham sudah. Dia faham sudah zat Allah, berarti dia tahu sudah Allah, dia faham sudah Allah, ya, mengerti sudah dia Allah SWT. Nah, selain daripada maklumat ilmu ini, nah, ada dalam fitrahnya sendiri, ya, dalam fitrah sendiri ada fitrah mau bertuhan, gitu kan? Nah, akhirnya Jul mau berhubungan dengan Allah. Nah, ketika dia mau berhubungan dengan Allah, dia tidak dapat berhubungan dengan Allah melainkan dia memahami wasilahnya, begitu, ya kan? Melainkan Jul perlu memahami wasilahnya. Dan wasilah untuk berhubungan dengan Allah itu namanya agama. Maka Jul terbang daripada KK datang ke pondok Bukit Selambau dalam hutan ini. Untuk apa? Nah, untuk memahami agama kan? Betulkah? Adakah di antara kamu orang mau belajar dangdut? Nah, jika ada kasih tahu boleh, Pak. Ini malam boleh hantar kasih belajar dangdut. Bukan susah, Pak. Pandainya, siapkan. Mau hantar bangkil pergi belajar dangdut. Nah, bangkil pun daripada KK Sepitang sana, datang KK, datang sini. Untuk apa bangkil? Untuk belajar dangdut. Untuk apa? Bangkil pun bilang untuk belajar agama, Pak. Kenapa kau mau belajar agama, bangkil? Mengenal diri, mengenal Allah itu satu sisi sudah. Ya. Belajar agama itu adalah untuk mewujudkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Fahamkah? Jelaskah? Nah, semua orang perlu jelas ya. Ini pulang sudah. Nah, jadi bangkil pun, mizi pun start belajar agama. Ya. Jangan agama dalam fahaman masyarakat Melayu ya. Agama dalam fahaman masyarakat Melayu itu lain. Ya, ini agama dalam apa? Dalam konteks Al-Quran dan Sunnah, gitu kan? Nah, jangan agama dalam fahaman masyarakat Melayu. Sampai-sampai agama dalam fahaman masyarakat Melayu itu sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, korban, bubur surah. Agama dalam konteks masyarakat Melayu itu tujuannya mau jadi ustaz. Nah, jika kau tidak mau jadi ustaz, kau tidak perlu belajar agama. Kau lebih baik belajar dangdut, belajar karaoke. Nah, itu dalam masyarakat Melayu ya. Khususnya Melayu Bukit Selambau. Aku bilang terus-terus saja. Nah, speaker ini dengar semua orang kan? Nah, biar orang Melayu Bukit Selambau dengar. Pedulikan. Nah, itu fahaman kebanyakan masyarakat Melayu yang mereka sendiri tidak faham agama. Jelaskah? Fahamkah, bangkil? Nah, yang tidak faham agama itulah nantinya nama Islam, IC-nya Islam, tapi mayat ada di atas, di bawah main judi. Kan? Nah, yang tidak faham agama itulah nantinya apa lagi? Sembayang setahun sekali saja, sembayang raya, kan? Nah, dan berbagai-bagai, betul kan? Faham, Jul? Nah, tempat kau tiada kan macam itu kan? Tempat kau semua bagus-bagus kan? Ada juga, Jul? Nah, aku tidak tahu, Pak. Tempat bangkil? Semua bagus-bagus kah? Semua ikut agama semuanya? Togel tidak ada kan? Togel-togel.
Ha? Semua ikut agama tempat bangkit? Ha? Agama yang ikut mereka? Agama yang ikut mereka? Masya Allah. Ini contohnya. Jelas kan? Jadi, Bangkil dengan Mizi datang ke sini mau belajar agama. Ya. Jadi mungkin mau belajar agama itu tujuan pertamanya. Tetapi tujuan induknya adalah mau menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Nah. Jadi apabila Baqil dengan Mizi datang belajar agama untuk menghubungkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, nah apa yang mereka belajar? Faham enggak? Nah, apa yang mereka belajar, Lina? Baqil dengan Mizi belajar apa? Nah, Baqil dengan Mizi nantinya belajar iman, Islam, ihsan, ya. Nah, ini yang mereka belajar. Betul? Ya? Nah, betulkah? Betulkah Baqil dengan Mizi belajar iman, Islam, ihsan? Mimi? Ha? Betul dia orang belajar? Sebaik Mimi kasih tahu betul. Ya kan? Yang kurang sikit belajar Anjung saja. Anjung kurang sikit. Baqil dengan Mizi ya belajar iman, Islam, ihsan. Bagus. Nah, Jul pun masuk juga Pak, dengan rantau. Nah, jadi kesimpulannya kita belajar iman, Islam, ihsan ini adalah untuk bukan. Kita belajar iman, Islam, ihsan ini adalah belajar agama, gitu kan? Dan agama itu pula untuk menjadi wasilah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Faham sudah sekarang? Nah, itu. Jadi kita pun belajar iman, Islam, ihsan, iman, Islam, ihsan, iman, Islam, ihsan. Nah, hampir dari awal kitab kita bincangkan, kita dedahkan iman, Islam, ihsan. Dan ada kitab yang khatam sudah kita. Contohnya Risalah Mustarsyidin. Nah, iman, Islam, ihsan tidak keluar langsung daripada hal itu. Bahkan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri tidak pernah lari daripada prinsip iman, Islam, dan ihsan. Faham gak? Nah, begitu Pak. Okey? Nah, datang Bah. Iman, Islam, ihsan ini kemudian, nah ini pada abad-abad. Ya, pada abad ya, kita ambil masa ya, kita ambil dari sudut masa. Nah, iman, Islam, ihsan ini adalah istilah yang belum diijtihadkan, gitu kan? Nah, ini sebelum ya, sebelum abad ke-3 Hijri. Nah, inilah istilahnya. Berarti baginda Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, nah mereka menggunakan istilah iman, Islam, ihsan. Ya. Dalam skala besarnya abad sebelum ke-3 Hijri. Paham gak? Berarti sebelum habisnya, bukan. Ini lingkungan ya, bukan fakta tepat ya, ini lingkungan. Nah, sebelum abad ke-3 Hijrah berarti sebelum masuknya abad ke-3 Hijrah, berarti 300 tahun ke atas. Betul kan? Nabi, sahabat sampai tabi'in, nah kiraannya adalah 300 tahun. Betul kan? Nah, tabi'in sampai kepada antara dari tabi'in sampai salafus saleh 300 tahun, gitu kan? Nah, setiap 300 tahun. Okey, jadi sebelum 300 tahun, nah istilahnya iman, Islam, ihsan. Sampai-sampai kalau disebut ilmu iman. Ilmu Islam. Ilmu ihsan. Nah begitu. Faham tak? Sebab, kenapa ya? Kenapa? Kerana tabi'in awal, tabi'in pertama yang menjadi pintu antara sahabat dengan tabi'in adalah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ya. Al-Imam Hasan Al-Basri digelarkan sebagai pintu. Al-Bab bainas sahabah wa tabi'in. Pintu antara sahabat dengan tabi'in. Nah, dia antara orang yang digelarkan itu. Paham kah? Okey, Imam Hasan Al-Basri
dalam statement, dalam kenyataan-kenyataannya yang dirakamkan oleh ulama kemudian, ya, masih menggunakan istilah iman, Islam dan ihsan. Gitu kan? Nah, sehinggalah selepas, ya, selepas abad ketiga hijrah, selepas selepas ketiga hijri, nah barulah iman itu dinamakan, ilmu iman itu dinamakan tauhid, ataupun tauhid saja pada dasarnya, pada awalnya. Ilmu Islam itu dinamakan fiqh, dan ilmu ihsan itu dinamakan tasawuf. Ya? Nampak kah? Kamu orang boleh nampak kah? Nampak, kasih nampak, jangan buta. Nah, baru dinamakan itu. Berarti selepas abad ketiga hijrah, nah, ilmu untuk menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan tauhid mewakili iman, fiqh mewakili Islam, dan tasawuf mewakili ihsan. Betul? Sedangkan nama iman, nama Islam, nama ihsan ini datang dari mana? Datang daripada hadis baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sangat masyhur hadisnya, dengan yang dikenali dengan hadis Jibril. Mana ini bacakan hadis itu, mana ini? Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Ya kan? Ada antara kamu orang yang hafal hadis itu? Atul hafal sudah kan? Kenapa kau tidak hafal? Nah, kau kasih alasan kenapa kau tidak hafal. Saya selalu datang bulan wali. Datang bulan mau hafal hadis, apa salahnya? Jadi apa alasan yang kamu orang tidak hafal? Nah, kamu orang bukan orang awam, tahukah? Nah, kalau orang awam itu tidak hafal, tidak apa. Kita yang mau jadi alim perlu menghafalnya. Apalagi mau jadi guru. Makil perlu hafal bah. Baca mana ni ya? Riwayat mana pun tak apa. Ada 7 riwayat. Nah, dengarkan hadis ini. Mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat. Siyabin. Mana ni kena pakai yang ni. Baca bagi malaikat pun dengar, para jin pun dengar, semua yang ada dengar. Tak apa. Baca kuat-kuat. Hadis Nabi SAW kita baca. Baginda Nabi melimpahkan rahmat, ya, kepada kita. Melimpahkan syafaatnya kepada kita. Mai baca depan ni mana? Sambil berdiri di sini. Situ. Berdirilah mana ni. Kau semangat sikit. ووضع كفيه على فخذيه وقال
يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. وعجبنا له يسأله ويصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: المسؤول عنها بأعلام من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، أن ترى الفاجر الفرات على الزارعات شيء يتطاولون في الدنيا ثم انطلق فلبثتم أيام. ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, majlis kita merakamkan terima kasih kepada Madinah yang sudi membacakan pada kita hadis ya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksud hadis ini suatu hari ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika kami duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seseorang ya, pada suatu hari tiba-tiba duduk dengan Nabi, tiba-tiba datang seseorang. Yang mana orang itu tidak ada tanda-tanda musafir yang jauh. Maksudnya tanda musafir yang jauh, apalagi berkuda, sudah tentu berdebu dan sebagainya. Ini tidak ada tanda-tanda musafir yang jauh. Dan orang ini kelihatannya muda, handsome, gitu kan, gagah, ya, di mana pakaiannya serba putih. Kan? Kudanya pun putih. Kuda yang ditunggangnya pun putih keseluruhannya, pakaiannya pun putih. Menurut para muhaddis mengatakan ini termasuk serbannya, semuanya putih. Jubahnya, semuanya putih. Turun dia. Ya, ketika sampai dia di dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun dia. Tanpa bersalam dengan sesiapa pun. Nah, terus dia menghadap berdepan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lutut bertemu lutut. Nah, bunyi hadisnya begitu. Nah, terus saja dia bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Sedangkan para sahabat memanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, dan sebagainya. Sedangkan datang orang ini, ya Muhammad. Terus-terus panggil Muhammad saja. Menurut catatan para mufassir hadis, ya. Nah, ada sahabat yang bangun berdiri. Tadi dia duduk saja. Nah, bangun dia berdiri, cabut pedangnya. Ada sahabat yang begitu. Ya. Tadi kan dia duduk-duduk, ramai-ramai. Nah, tiba-tiba datang orang ini berdepan dengan Nabi. Nah, terus-terus tanya begitu saja. Panggilannya pun Muhammad saja. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah, ada di antara sahabat yang merasa cemas mereka. Ya, bangun daripada duduk, nah standby saja. Ada yang cabut pedang, tunggu saja mau jadi apa. Silap saja, jika tidak ada kena, jika tidak terjadi sesuatu, nah mau ditusuk dengan pedang itu saja, tahu tak? Nah, betapa mereka menjaga baginda Nabi SAW. Jelaskah? Nah, bertanya dia kepada Nabi, satu persatu, Pak. Nah, yang ditanya, ma huwal iman. Itu kan? Nah, dalam versi ini, dalam hadis ini, Islam dulu. Ma huwal Islam. Ada versi lain, iman dulu. Nah, kita tidak kisah itu. Ya. Ma huwal iman, ma huwal Islam, ma huwal ihsan. 3 yang ditanya, itu kan? Nah, pertamanya, kalau kita susun secara, apa ya, secara ilmiahnya, iman dulu. Ma huwal iman. Yang kedua, ma huwal Islam. Yang ketiga, ma huwal ihsan.
Betul kan? Nah, kemudian Nabi menjawabnya, al-iman an tu'minu billah wa malaikatihi wa seterus. Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa inni rasulullah sampai habis. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka sampai habis. Itu kan? Nah, dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi topiknya, tajuk besarnya adalah iman, Islam, ihsan. Nah, itu versi hadis yang kita bacakan tadi. Betul? Nah, kemudian soalan yang keempat, gitu kan? Nah, ditanya oleh orang yang datang bertemu lutut dengan Nabi, tanyanya soalan keempat. Mata sa'ah, bilakah kiamat? Nah, sehingga Nabi mengatakan orang yang bertanya itu lebih tahu daripadaku, kata Nabi SAW, tentang kiamat. Nah, kemudian diringkaskan, beliau setelah selesai, bersalam dia dengan Nabi, pulang dia tanpa bersalam dengan sahabat-sahabat yang lain. Naik kuda, terus pergi dan hilang daripada pandangan. Nah, baginda Nabi kemudian bertanya kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat, tahukah kalian siapa yang datang tadi itu siapa? Nah, sahabat terpinga-pinga, Allah dan Rasul yang tahu. Bilang sahabat, Allah dan Rasul saja yang tahu siapa. Kami standby saja. Ya, jika buat kacau, kami tikam saja. Seolah-olahnya begitu. Nah, sekarang tahu siapakah dia? Dan sahabat kami tidak tahu. Allah dan Rasul saja yang tahu. Nah, kata Nabi SAW, itulah malaikat Jibril. Annahu Jibril. Datang kepada kalian. Bilang Nabi, datang kepada kalian. Datang kepada kamu, bukan kepada Nabi. Datang kepada kamu. Ya'ni li ummah. Ya'ni li ummah. Kepada umat. Mengajarkan agama, katanya kan. Nah, baca teks yang ujung sekali. Fa innahu Jibril. Itu adalah Jibril. Maka dia adalah Jibril. Datang kepada kamu. Yu'allimukum, untuk mengajarkan kamu. Dinukum, agama kamu. Nah, agama perkataannya. Di sini kan. Agama. Nampak? Nah, Jibril datang mengajarkan agama. Nah, sudah tentu Jibril datang itu membawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Nah, wahyu itulah yang disebut dengan agama. Dan agama itulah yang disebut dengan iman, Islam dan ihsan. Iman, Islam dan ihsan itulah yang nantinya menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, berarti dalam bentuk yang umum disebutkan agama. Nah, agama itulah yang menjadi wasilah. Wasilah artinya penghubung di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Nah, berdasarkan kepada fakta ini, tinggi manapun gelar akademik kau profesor emeritus, kau profesor diraja, kau profesor bapak, kau profesor kepala bapak. Nah, jika kau tidak belajar iman, Islam, ihsan, nilai kau tidak ada apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Jelaskah? Nah, kau apapun kedudukan, kaya, jutawan, tak ketahuan, semua, ya, kau tidak ada nilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kau cuma cop kelapa sawit saja. Atau kau cuma tukang driver backhoe saja. Atau kau cuma gembala kambing saja. Atau kau cuma ikat bata saja. Atau cuma kau pengutip daun kelapa sawit saja. Atau apa yang terendah daripada susun atur hidup manusia. Tapi kau memahami iman, Islam dan ihsan. Nah, kaulah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana inilah yang mewujudkan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena inilah agama. Jelas kan? Nah, sampai begitu baku bercakap. Profesor pun tidak bercakap begitu, tahukah? Nah, beginilah Walid kritik profesor. Nah, sampai sekarang pun dia tabik-tabik saja dengan Walid. Tahukah? Dia bilang dia umur 80 lebih sudah. Tidak ada siapa yang kasih tahu begini. Tidak ada siapa pun yang kasih tahu dia begini.
Macam kita kasih tahu, macam Walid kasih tahu kamu orang. Tidak ada siapapun. Ya, padahal dia berdepan dengan banyak orang yang namanya ustaz, yang namanya doktor, yang namanya itu, namanya ini, macam-macam. Tidak pernah menceritakan begini cara, begini kaedah, begini metodologinya. Tidak ada. Syukur alhamdulillah. Walid pun tidak pandai. Boleh bercakap dengan dia, kasih tahu dia begini-begini. Betul kah? Tidak betul kah, Prof? Betul. Ini yang paling betul. Nah, kerana itu Walid mau kamu orang menguasai. Dan kemarin Walid bilang sudah, ilmu bukan di kitab, ilmu di sini. Betul kan? Ilmu bukan di nota, ilmu di sini. Jelas kah? Nah, pastikan ilmu kamu orang yang dapat dari Walid di sini. Paham enggak? Sebelum dia di sini dulu. Nah, kalau di sini pun macam tanghun saja. Tanghun tahu tanghun. Tanghun apa panggil? Su'un. Su'un, ta'un, apa? Su'un. Apa mah? Suhun. Suhun tahu suhun. Su'un. Bihun. Nah, aku tidak tahu bah. Kan? Nah, berselerat berapa begitu kan? Nah, kalau di sini berserabut begitu, nah mana mungkin di sini akan datang dengan cantik tersusun rapi, bah. Paham enggak? Nah, sebab itu perbetulkan bah fikiran. Jadi kita belajar sudah daripada ilmu diri ya. Tadi kita cerita sudah ilmu diri kita belajar sudah. Ya, kita belajar sudah. Yang perlu diperbetulkan kepada manusia terhadap manusia itu adalah akalnya dan hatinya. Betul kan? Nah itu. Yang perlu diperbetulkan daripada manusia adalah psikologinya, metafiziknya, estetikanya, etikanya. Betul kan? Nah, untuk membetulkan semua ini, nah perlu diperbetulkan pemikirannya. Jelas kah? Nah, jadi kamu orang dulu perlu betul. Belajar-belajar, jangan coba mau pikir yang lain. Belajar-belajar, pikir mau menikah lah, itulah, inilah, gatai telur lah. Kamu orang jangan gatal, ini aku sebut semua kamu orang pun aku sebut, tahu kah? Nasib baik kamu orang tidak gatal, yang gatal ini lelaki saja. Kau jeling saja aku. Kenapa anjung? Kalau orang Sabah bilang kata talur. Enggak, belajarlah. Jangan pikir-pikir itu, pikir-pikir ini. Tahu tak? Pikir belajar saja. Nah, belajar sampai boleh, belajar sampai alim, belajar sampai, nah, begitu kan? Ini belajar mau pikir mau jadi pramugari lah. Mau jadi modeling lah. Aduh. Kan? Macam-macam lah kamu orang. Okey. Nah, sekarang faham sudah kah? Okey, sekarang kita balik ya. Kita balik kepada poin kita ini semua. Ya. Di sini kita faham sudah. Di sini semua kita faham sudah. Nah, poin kita sekarang ini. Daripada teks kita ya. Ini daripada teks kita, teks kitab kita, Futhul Ghaib. Pada syarahan yang ke-75 kita sedang bincangkan. Okey? Nah, 9.42 sudah. Macam mana mau kasih habis? Belum baca lagi apa kitabnya. Nah, ini analogi. Mursyid kita Maulana Abdul Qadir Jalani rahimahullah ta'ala, melalui teks ini dia memberikan analogi saja. Ya, dasarnya ini. Okey. Nah, kita sambung saja yang tadi ya. Jadi katanya, kata musannif, dia Allah Subhanahu wa taala terzahir dalam sifatnya. Terzahir, nah artinya kelihatan. Kelihatan artinya dapat ditanggap. Ya. Kelihatan, nah apa makna kelihatan? Nah, Walid tidak lihat bah kamus. Itu kamus kita kan? Dewan Bahasa, edisi keberapa? Keempat kah? Ke-8? Nah, edisi keempat. Kelihatan artinya dapat ditanggap. Nah, kau buka sekarang, mesti betul. Nah, itu kamus kita. Nah, Walid bukan tengok di situ. Walid tengok di sini, tapi di situ terbuka depan Walid. Kau lihat saja. Nah, kalau kau mau membuktikannya.
Nah, itu mataku. Jadi sebab itu kamu orang jangan cuba-cuba mau tipu Walid. Boleh nampak saja. Kau dalam bilik air itu, kau balut-balut rokok daun, kau hisap dalam bilik air perempuan itu. Ku tahu, Pak. Ku tahu siapa punya kerja. Nah, tunggu saja. Kau mau hisap dalam bilik air lelaki, nanti ada yang tahu, nanti ada macam itu, macam ini. Nah, kau hisap dalam bilik air perempuan, siapa pun tidak tahu, kan? Si Isong. Nah, aku nampak apa? Oh, begini kerja kau ya. Tunggu. Aku bukan mengintai kau berak. Nah, kebetulan mataku dibawa ke bilik air itu. Ya. Nah, begitu, Pak. Nah, nanti kamu orang free buka. Tengok betul kau boleh cakap tadi. Kelihatan artinya ya, dapat ditanggap. Satu, dengan akalmu. Kedua, dengan hatimu. Nah, itu kelihatan. Sekalipun kau buta. Nah, sebab itu jangan terkejut. Orang buta boleh menghafal Quran. Kita yang celik ini mau hafal satu surah pun tengah mati, Pak, kan? Nah, Bakil 3 tahun sudah di sini, Pak. Satu surah pun dia belum hafal, Pak. Azan pun tunggang langgang kadang-kadang ku dengar. Kadang hayya 'alal falah, hayya 'alas salah, lepas itu hayya 'alal falah, lagi patah balik pula hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Nah, itu azan saja Bangkil, kan? Nah, macam mana mau hafal Quran? Nah, tapi orang buta Bangkil, orang buta. Nah, masa Walid menjaga budak-budak hafal Quran, jadi khadam budak-budak Malaysia hafal Quran. Nah, Walid ada 12 orang buta yang join Walid, join. Dia orang dari Malaysia ada seorang, ada dari Afrika, daripada Amerika, daripada luar, daripada negara-negara luar. Ya, selain daripada orang Pakistan sendiri, ada orang lain yang menjaga. Nah, foreigner, ya, pelajar-pelajar foreigner, nah Walid menjaga 12 orang. Mula 17, 4 orang kemudiannya dipindahkan. Nah, tinggal 12 orang. Nah, hafal Quran mereka itu Bangkit. Hari-hari datang dengan sabak yang baru. Hari-hari datang memperdengarkan manzil. Nah, kadang-kadang bilang Walid, bro, tolong dengarkan aku punya sabak ini. Buta dia. Nah, Walid tengah masak, sambil masak itu dengarkan dia punya sabak pelajaran baru dia. Hafal 2 muka, 3 muka. Yang buta itu. Tahu tak? Nah, kau yang celek berapa muka kau boleh hafal? Kau cakap. Terus terang saja. Kau boleh hafal berapa, Sofia? Kau boleh hafal berapa muka? 3 baris pun kau pening kepala sudah. Betul kan? Nah, apa maksudnya di sana? Maksudnya mereka mempunyai daya tanggap yang kuat. Gitu kan? Daya tanggap yang bagus. Betul? Itulah yang dimaknakan dengan kelihatan. Jelaskah? Nah, kita depan mata saja. Tapi tidak kelihatan. Kerana itu kita tidak dapat menanggapnya. Nah, dia orang tidak depan mata, bahkan buta. Tapi mereka mempunyai daya tanggap yang sangat bagus. Nah, akhirnya Al-Quran itu kelihatan kepada mereka. Nah, dia baca seperti dia melihat Quran. Kita baca, tunggang terbalik saja. Yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang. Nah, tidak tentu hala kita baca. Faham tak? Nah, itu. Nah, aku bebel ini untuk tibar kamu orang, bah. Ya. Jangan kamu orang marah, aku bebel-bebel ini. Mau marah pun marah, bah. Lagi 9 hari saja aku mau hidup. 8 hari besok. Ini hari ya, besok baru mula 8 hari. Okey. Allah, ya Allah. Jadi, dirinya terlindung. Di situ kah? Dia terzahir. Nah, itu. Dia terzahir dalam sifatnya. Dia terzahir kelihatan. Jelas kah? Nah, memang kelihatan, Pak, dalam sifatnya. Kemarin kita bilang sifatnya apa? Kita bilang sifat bagi sifat keberadaan, gitu kan? Nah, dia terzahir, dia kelihatan dalam sifat keberadaannya.
Nah, apa saja sifat kau mau cakap, nah semuanya dia terzahir di sana. Faham tak? Jelas? Apalagi kalau kau bercakap tentang sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Nah, lagi-lagi terzahir di sana kan? Nah, hayyun, maha hidup dia. Tidak zahirkah? Tidak kelihatankah Allah itu maha hidup? Faham tak? Nah, sangat kelihatan, Pak. Saya tidak nampak, kau buta. Ya kan? Nah, kerana kau buta, maka tidak kelihatan padamu. Yang buta itu bilang Allah bukan ini. Yang buta itu di sini. Nah, berarti hatimu yang buta. Kerana itu kau tidak kelihatan. Ya? Kau tidak kelihatan bahwa Allah itu maha hidup. Begitu kan? Apalagi contoh. Hayyun. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, semua itu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala kelihatan. Ya. Nah, jika tidak kelihatan, contoh, Allah Subhanahu wa taala Maha Mutakalliman. Yang terjemahan kita paling rendah adalah berkata-kata. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha berkata-kata. Kenapa? Tidakkah kita melihat berubah, hari berubah, ya? Hujan, kadang panas. Itu kan? Nah, apa dalilnya? Apa bukti yang menunjukkan Allah berkata? Nah, Allah berkata kepada para malaikatnya. Itu kan? Antaranya, datangkanlah hujan di Bukit Selambau. Nah, hujan kita kemarin. Itu kan? Nah, hari ini jangan datangkan hujan di Bukit Selambau. Nah, tiada hujan. Paham tak? Dalam arti kata yang lain, Allah berkata-kata dalam apa? Dibilang apa? Dalam itu apa? Pencipta, pemilik, pentadbir. Gitu kan? Nah, dalam mentadbir makhluk ini, Allah Subhanahu wa taala sentiasa berkata-kata. Faham tak? Nah, termasuk berkata-kata dengan kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, Allah sentiasa berkata-kata dengan kita. Mana yang baik, mana yang buruk. Nah, gitu kan? Melalui apa? Melalui mediumnya. Apa? Ilham. Jelas? Kau nampak ke itu? Kau nampak ke Allah Maha berkata-kata, Mizi? Nah, kalau nampak kau tidak buta. Kau nampak bangkil? Nampak juga, Pak? Alhamdulillah kau tidak buta. Ha? Kau nampak Fas? Nampak? Nah, kau tidak buta, Pak. Ha? Nah, siapa yang tidak nampak? Kau mau bilang buta? Sila. Kau nampak tak? Nampak? Telik sudah kau. Faham ya? Nah, itu maksudnya. Dia terzahir dalam sifatnya. Dia kelihatan dalam sifatnya. Dalam aidengan. Nah, supaya kamu orang tidak canggung. Dari segi teks ayat. Dalam aidengan. Nah, dia kelihatan dengan sifatnya. Nah, Allah maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini. Nah, bijaksana Allah SWT terkait dengan sifat ilmu. Betul kan? Nah, maha ilmu Allah SWT. Nah, kau tidak melihat itu kah? Kau tidak nampak itu kah? Misalnya. Nah, kan? Gitu. Jadi dia terzahir, kelihatan dalam dengan sifat-sifatnya. Nah, itu yang kita maksudkan kita belajar mengenal Allah melalui sifat. Faham tak? Nah, daripada sifat itu kita dapat melihat dengan akal, melihat dengan hati. Kemarin kita belajar sudah. Musyahadah dengan mukasyafah. Kemarin. Betul? Nah, sebelumnya pun kita belajar sudah. Musyahadah, mukasyafah. Berarti kita dapat melihat dengan akal, kita dapat melihat dengan hati. Faham tak? Nah, bila kita dapat melihat, nah artinya kelihatan. Kelihatan melalui apa? Melalui sifat Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Aduh, kalau cara aku mengajar ini kamu orang tidak paham lagi, aku mau panggil siapa lagi yang kamu orang mau belajar kasih paham? Ya. Yang baca kitab, wujud artinya ada, lawannya tiada. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada, dalilnya baharu alam ini. Qidam artinya sedia. Nah, lagi kau tidak paham. Okey. Dan katanya, dan terlindung. Terlindung
ai tersembunyi. Ya. Terlindung, tersembunyi, ai kalau dalam bahasa Arabnya bilang sirri. Ya. Dalam bahasa Arabnya, dalam teks Arabnya menyebut sirri. Nah, sirri itu apa? Sirri itu rahasia. Terrahasia. Nah, jadi perkataan dan terlindung ai terrahasia. Nah, boleh saja. Ya. Terlindung ai terrahasia dalam dirinya. Nah, terrahasia dalam dirinya maksudnya tetap menjadi rahasia zat Allah Subhanahu wa taala itu. Fahamkah? Nah, kenapa tetap menjadi rahasia? Kau tidak boleh menyatakan. Melainkan sifat saja yang kau boleh nyatakan. Betul? Ha? Kau boleh menyatakan tentang Allah ya, dengan sifatnya saja. Betul? Boleh menyatakan tentang Allah dengan asma'nya saja. Betul? Nah, tidak pernah orang boleh menyatakan zat Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana. Faham tak? Nah, kalau dia boleh menyatakan zat Allah itu seperti botol ini, nah itu bohong namanya. Kan? Sangat bohong. Kenapa? Dia meletakkan Allah seperti makhluk yang namanya botol. Ya kan? Nah. Kenapa? Nah, tetap tersembunyi, tetap terrahasia dirinya. Jelas? Nah, itu sebagai lambang apa? Lambang jalalah. Lambang apa lagi? Kamalah. Lambang jamalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Jelas Mizi? Lapar nasi sudah? Belum? Nah, mengaji pun kenyang kan? Masya Allah. Alhamdulillah. Ha? Mengaji pun kenyang tau kah? Ha. Kejap lagi kamu orang tumbuk buah genuak campur dengan sambal belacan itu. Ha? Nah, Walid mau makan macam makan nasi saja. Genuak saja. Okey. Nah, sikit habiskan. Dirinya katanya. Dirinya terlindung. Dirinya. Nah, dirinya bagi Allah itu zatnya kan. Nah, dirinya ai zatnya bagi Allah. Terlindung ai terrahasia. Perkataan tadi. Ambil perkataan tadi. Ya, terlindung ai terrahasia dalam sifatnya. Terrahasia di dalam sifatnya. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai-sampai sifat itu kita boleh nyatakan, tapi zatnya kita tidak mampu menyatakan. Nah, begitu kan? Nah, kalau nanti orang bilang Allah itu boleh duduk di dalam poketnya, dalam jubahnya. Nah, satu sisi mungkin benar, ya, tapi sisi lain adalah salah. Ya. Sisi akal masyarakat adalah salah. Jangan berkata begitu. Fahamkah? Nah, sebab itulah kenapa dan mengapa para ulama mengambil tindakan membunuh siapa namanya? Al-Hallaj pada zaman Baghdad. Ya. Membunuh Al-Hallaj. Kerana dia mendakwakan Allah berada di dalam jubahnya. Nah, cakap-cakap itu mendatangkan waham ya, kepada masyarakat awam. Nah, kerana itu. Fahamkah? Okey. Jadi dirinya, ai zatnya, terlindung, ai terrahasia dalam sifatnya, dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam sifat Allah Subhanahu wa taala kita mengetahui berdirinya zat Allah Subhanahu wa taala. Dan katanya, dan sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah SWT itu sendiri, terlindung, ai terrahasia dalam perbuatan-perbuatannya. Ini sama saja keadaan. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita cuma menyatakan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bertasawurkan. Nah, Melayunya apa? Berdasarkan kepada gambaran kita. Betul? Fahamkah? Ya? Contoh kita menggambarkan Allah Subhanahu wa taala itu hidup misalnya. Maha hidup. Nah, kita tidak boleh lari daripada kotak fikiran ataupun gambaran tentang kita, betul? Fahamkah? Fahamkah? Mana kita boleh bawa kotak fikiran kita luar daripada kekitaan? Luar daripada persekitaran kita, bolehkah? Nah, tidak boleh, Pak. Nah, jadi tetap sifat Allah SWT yang kita faham itu sendiri pun terrahasia di dalamnya, betul?
Nah, jelas kah? Kamu orang sekarang jelas, wah jelas. 3 hari kemudian kutanyakan tui semua. Nah, ingat ya, kamu orang akan cerita balik seperti Walid ceritakan. Kamu orang akan bercakap balik seperti Walid cakapkan. Nah, itu bagi mengesahkan riwayat dan dirayat. Nah, jika tidak, kamu orang tidak boleh mengajar orang. Faham tak? Jadi kalau mau mengajar orang, nah itu di antara perkara yang kamu orang nanti sampai masanya kena buat. Faham tak? Nah, dirinya terlindung dalam sifatnya dan sifat-sifatnya terlindung, terrahsia seperti kita sebutkan tadi dalam perbuatannya. Manakala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tetap terrahsia dalam perbuatannya. Jadi, dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi mendatangkan hujan sebagai contoh. Hari ini tidak hujan kan? Nah, kemarin hujan. Paham tak? Nah, di dalam itu merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, betul? Nah, dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu ada sifatnya, betul? Nah, sifatnya apa? Antara sifatnya itu di sana. Qudrat, iradat, ilmu, hayat. Nah, semua ada di sana, betul kan? Nah, tetap menjadi rahasia. Kenapa? Karena skop fikiran kita setakat persekitaran kita, betul? Nah, tidak boleh lebih daripada itu. Jelas? Nah, kemudian kata musannif, dia menzahirkan ilmunya melalui iradatnya. Nah, besok kita sambung. Bukan besok, hari Isnin. Nah, kemudian kata musannif, wallahu a'lam. Nah, hadamkan yang ini kasih betul ya. Nah, ada pertanyaan kah? Nah, boleh cuba elak kamu orang daripada menggunakan bahasa-bahasa yang klasik ya. Nah, jadi kita menggunakan bahasa-bahasa terkini sesuai dengan kita. Nah, sebab itu kamu orang perlu ingat betul. Nah, nanti daripada bahasa kita baru kita translate kepada klasik. Ya. Nah, ketika kita berdepan dengan kitab-kitab klasik nantinya, nah kita akan menggunakan bahasa yang kita pakai sekarang sebagai terjemahan kepada bahasa klasik yang ada di kitab. Faham tak? Nah, sebab itu kuasai ilmu dalam bahasa ibunda. Ilmu tidak akan dapat dikuasai dalam bahasa selain daripada bahasa ibunda. Faham tak? Bahasa lain itu adalah sebagai apa? Sebagai membantu saja. Ya. Nah. Wallahu a'lam. Nah, ada soalan kah? Tiada. Alim semuanya. Ya. Okey. Soalan yang sangat bagus. Apa beza aliran yang kita pakai Asy'ariyah Maturidiyah dengan Ibnu Taimiyah? Sampai-sampai para ulama kontra, ya. Majoriti para ulama kontra langsung dengan Ibnu Taimiyah. Nah, di sana menyebabkan aliran akidah Ibnu Taimiyah tidak disepakati oleh para ulama kemudian. Ya. Sedangkan Ibnu Taimiyah bukan saja dalam aliran akidah, nah beliau pun terlibat dengan aliran fiqh, ya, aliran ibadah. Tetapi dalam aliran ibadah Ibnu Taimiyah cenderung kepada mazhab Hambali. Nah, dia mengikut mazhab Hambali, gitu kan? Nah, akidah dia berdiri sendiri dengan membantah Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Tapi walau bagaimanapun kaedahnya, metodologinya tidak disepakati, ya, oleh para ulama sejak daripada tahun 721 Hijrah. Bukan baru, 721 Hijrah. Nah, kelompok-kelompok Wahabi cuba berdiri dengan akidah Ibnu Taimiyah, dengan metodologi Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian ketika para ulama menolak Ibnu Taimiyah, nah para Wahabi ini berdiri pula dengan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, yang pada dasarnya Muhammad bin Abdul Wahab pun memerhatikan metodologi Ibnu Taimiyah. Nah, dengan sendirinya kalau Ibnu Taimiyah tertolak, nah
yang berdiri kemudian dengan akidah Ibn Taymiyah juga tertolak. Nah, sebab itu kami menolak Wahabi. Okey? Nah, jadi soalannya bagaimana Ibn Taymiyah dalam mendirikan metod akidah. Okey, berbeza dengan Ahli Sunnah. Nah, kalau kita melihat kepada Ahli Sunnah ada dua ya. Ahli Sunnah di sini ada Imam Asy'ari, nah kita IA kan saja. Imam Abu Hasan Asy'ari dan kita ada Imam Abu Mansur ya. Abu Hasan dan di sini Imam Abu Mansur. Nah, pada dasarnya kaedah Imam Abu Hasan dengan Imam Abu Mansur itu sama saja. Cuma Imam Abu Hasan Asy'ari menyusun dalam bentuk yang kita sebutkan tadi, zat, sifat, sifat zat, sifat-sifat, sifat dan asma, kemudian af'al. Nah, itu kaedah ya. Jadi seolah-olah Imam Abu Hasan Asy'ari susun zat dalam metod pemahamannya zat, yang keduanya sifat, sifat dan asma, dan yang ketiganya adalah af'al. Ya. Nah, itu bentuk susunan. Nah, manakala Abu Mansur ya, Abu Mansur menyusunnya dengan rububiyah, uluhiyah, dan yang ketiganya ubudiyah. Okey. Jadi dalam konteks yang mudahnya adalah zat ataupun rububiyah menyatakan zat, uluhiyah menyatakan asma dan sifat, manakala ubudiyah menyatakan af'al. Ini konteks keterkaitan antara Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Maturidi. Ya. Di pondok-pondok tidak belajar ini. Di pondok-pondok dia lebih kepada Abu Hasan Asy'ari 100%. Ya. Di pondok-pondok klasik. Nah, kita ini pondok moden. Kita pondok untuk Untuk melahirkan ulama yang ilmunya itu di sini. Ya. Bukannya ilmunya itu di kitab, tahu kah? Jadi kita perlu melihat kepada segala segi. Okey. Nah, sekarang Ibn Taymiyah. Namanya Abdul Halim bin apa? Taymiyah itu adalah kunyah. Ya. Kunyah. Nanti kita belajar tentang dia. Okey. Ini pada abad sebelum 300 Hijrah ya. Mereka ini sebelum 300 Hijrah. Dia ini pada tahun 721 Hijrah. Setengah pendapat mengatakan dia menegakkan, membangunkan dan memfatwakan metodologi akidah pada tahun 728 Hijrah. Ya, 728 Hijrah. Nah, berarti Walid ajar sudah ya itu hari. Sungai ya, seperti sungai yang mengalir. Nah, Rasulullah masih jernih. Pada zaman Rasulullah jernih, sangat jernih. Nah, datang sahabat masih jernih. Datang tabi'in ada sedikit keruh. Nah, datang tabi'in lagi keruh. Nah, salafus saleh keruh terus. Nah, kalau dia diletakkan pada zaman salafus saleh, nah, keilmuan keruh sudah. Seolah-olahnya begitu. Fahamkah? Nah, okey. Lalu bagaimana kaedah Ibn Taymiyah? Nah, dia mendirikan metod akidahnya dengan rububiyah, yang keduanya uluhiyah, yang ketiganya asma was sifat. Nah, kelihatannya macam tidak ada perbezaan kan? Betul kah? Nah, sekali dilihat tidak ada perbezaan apa-apa. Rububiyah, uluhiyah. Nah, ada apa rububiyah, uluhiyah? Asma wa sifat, ada apa asma wa sifat di sini? Betul. Nah, tetapi dalam penelitian, sama ada orang lain yang meneliti dan kita pun nantinya meneliti, perbezaannya tetap dari sudut implikasi, dari sudut kesan. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, yang kita belajar di sini ya. Nah, Walid tunjukkan pada kamu orang. Hari ini Walid terangkan, besok kamu orang terangkan teman. Kalau kita perhatikan metode ini, kedua-duanya,
ada diri kita, ada terkait dengan diri kita ya. Ada terkait dengan agama dan ada terkait dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Betul? Nah, kalau kita perhatikan metod ini dan metod ini. Ini bukan pemerhatian, ini fakta ya. Nah, metod yang diketengahkan sama ada Imam Abu Hasan Asy'ari maupun Imam Abu Mansur Maturidi yang kita guna pakai. Nah, metod ini akan memberikan implikasi apa ya? Kalau diri kita implikasinya sedar diri, ya. Kalau agama implikasinya kita sedar itu wasilah yang menghubungkan, gitu kan? Kalau Allah SWT kita sedar implikasinya adalah zat yang menjadi tujuan. Faham tak? Ah, itu implikasi. Faham? Ya. Manakala kaedah ini, nah, dia implikasinya kalau rububiyah berarti dengan Allah, uluhiyah berarti dengan agama, asma dan sifat pun berarti Allah dan agama, betul? Nah, diri kita di mana? Nah, jadi seolah-olah dalam metodologi Ibn Taymiyah tidak melibatkan diri kita. Faham tak? Jelas? Nah, mau diletak diri kita di mana? Jadi, metod yang terbangun kemudian adalah ini. Selepas ini, nah metod yang terbangun kemudian adalah ini. Terkait dengan diri kita, terkait dengan agama, terkait dengan Allah. Contoh, nah ubudiyah terkait dengan diri kita. Uluhiyah terkait dengan agama. Rububiyah terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama saja. Af'al terkait dengan diri kita. Sifat dan asma terkait dengan agama. Zat terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama saja. Faham tu? Nah, balik kepada Ibn Taymiyah. Yang ni terkait dengan Allah. Yang ni terkait dengan agama. Asma dan sifat terkait dengan siapa? Asma dengan sifat tetap terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana boleh terkait dengan diri kita? Asma Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti diri kita tidak ada di dalam kaitan-kaitan yang diperbincangkan. Faham tu? Jadi apabila diri tidak ada kaitan, di sana berarti tidak ada hubungan. Akidah yang dibina oleh Ibn Taymiyah tidak menjadikan hamba-hamba kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Faham tak? Sedangkan akidah yang dibangunkan oleh Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, nah langsung ya meliputi diri kita sendiri dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan agama itu menjadi wasilah. Faham tak? Jelas tak? Nah, itu sebahagian daripada perbezaan. Pertanyaannya perbezaan tadi kan? Itu sebahagian daripada perbezaan. Hakikatnya banyak lagi perbezaan-perbezaan yang kita akan teliti. Ya, kita akan belajar itu insya-Allah dengan izin Allah SWT. Tahun yang ke-23. Nah. Jadi siapa yang duduk di sini sampai ke tahun yang 23, nah mungkin dia sempat sampai sini. Nah, bolehkah? Nah, kalau tidak boleh, tahun yang keempat, kelima saja aku ajarkan ini nanti. Nah, berarti tahun depan kan? Nah, sebab itu belajar kasih betul, sungguh-sungguh. Supaya aku tidak perlu ulang. Nah, cepat saja nanti aku baca kitab. 2 minggu habis satu kitab. 2 minggu habis satu kitab. Nah. Faham tak? Ini terpaksa ulang-ulang, Mbak. Ini apa? Macam ayam berak kapur saja. Nah, ulang lagi. Ini apa? Macam kambing cirit saja. Ulang lagi. Ini apa? Macam pelanduk berak cirit juga. Ulang lagi. Nah, kerana ulang itulah yang kita menyebabkan masa kita panjang. Faham tak, Jul? Nah, padahal kitab kita baca sekali lalu saja. Apabila hal-hal ini berada di dalam kepala kita. Faham tak? Ikutlah metodku kalau mau alim. Kalau mau alim nak kena ikut metod Walid ini. Tahu tak? Nah, habis sudah. Ada pertanyaan lagi kah? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma hdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin.
اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.